Halo, Bek. Halo, halo. Yeah. Iya. Siapa ya apa kabarnya? No time. Apa? Kita sudah lama Ya, ketemu nih. Dahsyat. Dahsyat. Oke. sudah lama sekali. Saya ini posisi juga sekarang masih berada di kaki Gunung Salak di Cijeruk, habis ngecek para petani. Oke. Ada undangan buka puasa bersama. Oke. Ya. Lama sekali ya kita tidak ngobrol ya. Lama. Saya ingin ini sekalian buat talk show nih, sejarah pencapaian dan pengharapan seorang Elhan Sakaria. Wah, saya ini luar biasa ini, bentuk pengorbanan untuk petani ini. Kira-kira bisa nggak dijelasin sejarahnya Pak Elhan ini? Bisa. Ya. Silakan dimulai, Pak. Ya, jadi begini. Pada awalnya kami iseng-iseng saja keliling Indonesia, ketemu petani. Pada akhirnya setelah di beberapa provinsi kami sepakat bahwa ini harus ada naungan. Nah, naungan di situ kita mulai dengan membentuk perkumpulan, yaitu Perkumpulan Penyangga Tatanan Negara Indonesia, organisasi masyarakat. Namun dalam perjalanan hampir ke 27 provinsi waktu itu bahwa ormas tidak bisa berbisnis, maka saya dan teman-teman mendirikan PT Tani. Nah, jadi pada akhirnya sekarang ini kami sudah punya binaan petani, nelayan, dan peternak, khususnya petani itu di 26 provinsi dan menjadikan provinsi prototipe itu di Riau. Jadi kita membiayai petani yang ada di sana. Dan ini sangat berhasil. Kenapa? Karena hambatan yang ditemukan oleh para petani, nelayan, peternak itu masalahnya tuh sama, cuma satu pendanaan. Bagaimana caranya mereka mendapatkan dana, dan memang agak-agak sulit menjelaskannya, tapi kalau saya sendiri, saya buka di sini, pendanaan kami ini melalui crowdfunding. Jadi crowdfunding itu kita mendapatkan pendanaan dari kerumunan. Misalkan di satu desa itu ada 100 orang yang berpotensi menjadi investor, maka saya tanya ke petani dan kelompok taninya, perlu berapa untuk 1 hektar? Mereka mengatakan butuh 20 Pak Elhan. Nah, disitulah saya melakukan crowdfunding. Yuk kita kumpulkan uang sama-sama, kita gotong royong, kita tanami sesuai dengan apa yang dicita-citakan para petani di sini. Mulainya seperti itu, Max. Tapi ini sekarang sudah diduplikasi oleh hampir di 26 provinsi dengan pola yang sama, cara yang sama, bahwa gotong royong dengan crowdfunding itu sangat membantu masyarakat. Selebihnya ada syariahnya juga, karena kita memang dititik beratkan pembagian hasil taninya itu syariah. Jadi perhitungannya bukan dari apa yang investor tanam, tapi dari hasil panen yang dibagikan, bagi hasil sama-sama antara petani dan investor. Seperti itu, Max. Max, audiomu, Max. Sorry. Oke. Good. Yuk. Ya, jadi saya kan kita tahu kalau hari ini apa yang Mas Elhan lakukan adalah sesuatu yang luar biasa ya. Nah, tapi kalau kita berbicara bahwa ini ingin supaya dampaknya multiplier-nya luar biasa, harus menjadi regulator. Betul nggak? Ya, betul. Ya. Dengar-dengar ingin jadi presiden nomor 1 Indonesia nih, Pak. Itu pada akhirnya para petani hampir di seluruh Indonesia yang sudah saya temuin mengatakan demikian. Saya perlu Mas Elhan ini menjadi eksekutif biar gampang katanya. Tapi saya belum terpikiran. Tapi kalau memang memungkinkan ya kenapa enggak, Max? Oh, gitu ya, Pak ya. Oke. Jadi gini, Mas, kita bicara. Saya lihat dari awal kita ketemu kemarin itu. Anda itu adalah orang yang luar biasa. Dan saya yakin Anda akan jadi orang besar yang akan merubah Indonesia. Amin. Ya, ayo.
kami dari Maxwin Organization bergerak di bidang social business. Jadi profit kami 50% untuk mengentaskan kemiskinan. Mas. Jadi saya mau nawarin Mas, kita mulai bangun ya. Kita punya 7 program sosial. Salah satunya kalau hari ini Mas di petani, petani itu harus di-PT-kan, Mas. Pernah ingat ya kata-kata yang saya jelasin kemarin dulu? Petani itu harus di-PT-kan. Kalau petani nggak di-PT-kan, nggak akan bisa. Betul. Karena, kita tahu akan kalah dengan kapitalis, Mas. Ya. Betul. Jadi kami akan dukung dengan petani, akan di-PT-kan dengan sistemnya kami. Kami juga punya program naik haji gratis buat orang nggak mampu, Mas. Jadi kami punya properti anti riba atau kendaraan anti riba. Bentar, saya catat. Ya, properti anti riba, kendaraan anti riba, yang dimana kami sumbangkan mereka jual kendaraannya atau propertinya, uangnya full buat naik haji, Mas. Tugas mereka jual propertinya aja. Lalu beasiswa. Wah, beasiswa. Untuk anak-anak yang nggak mampu, kita kasih aset 1M, dia jual, uangnya untuk beasiswanya dia. Bahkan untuk bukan sekolah haji, tapi biaya hidup. Bisa sampai S2 di luar negeri, itu, Mas. Betul nggak? Nah, lalu kami punya program UMKM, Mas. Satu UMKM 1 miliar, Mas. Ya, di mana kita sama asetnya kita berikan, mereka jual, uangnya untuk mereka nggak usah dibalikin. Lalu sama petani-petani yang hari ini terjebak full, Mas. Ya, kita berikan itu dia masalahnya. Asetnya kita berikan, mereka jual, uangnya untuk bebasin mereka dari kur, nggak usah dibalikin. Nah, pertanyaannya gini. Nggak usah dibalikin. Mas akan tanya sama saya. Nggak usah dibalikin. Mas akan tanya sama saya. Mas tahu saya bukan orang konglomerat, Mas. Ya, bukan anak konglomerat. Tapi, Mas, setiap saya sumbang 1 miliar, saya sumbang tadi itu, saya diberkati Tuhan 4 miliar, Mas. Wow. Nah, sekarang kita bicara apa yang hari ini kita lakukan, Mas. Dan saya sudah buktikan, ya, mungkin bagi Mas Ilham, mana mungkin, betul ya, Mas ya? Ya, mana mungkin. Nah, ini Mas, ini tabelnya, Mas. Ya, karena sistemnya Maxwin ini bisa merubah, membuat harga rumah, harga kendaraan itu bisa 50% di bawah pasar, Mas. Baru maupun bekas. Lalu orang bisa nyicil rumah atau kendaraan tanpa bunga, Mas, 100 bulan. Yang paling penting lagi, Maxwin untungnya 4 kali dari harga, Mas. Boleh saya jelasin, Mas? Oke. Kalau hari ini ekonomi konvensional, kita ngomong tipe 36 ya, itu perumahan Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi dengan konsep 150 juta, itu kan modalnya kita tahu beli tanah, dibangun, dijual, itu kan cuma 30%, Mas. Yo. Diputerin dari situ ya? Ya, lalu Maxwin, kita model bisnisnya 2 kali, Mas. Jadi kalau konvensional 150, kami enggak, kami 300 juta, Mas. Oke, pendana kami dari mana? Saya kan pernah bilang sama Mas, pendana kami dari venture capital. Kalau Anda klik, kami securein 26 triliun lebih, Mas. Jadi apa yang hari ini mendanain Gojek, Tokopedia, dan lain-lain, bukan dananya konglomerat, tapi dananya venture capital, Mas. Konsepnya, ya hampir diomong crowdfunding, tapi mereka basically bukan crowd, tapi mereka memang venture capital di luar negeri yang lebih kaya dari konglomerat Indonesia. Oke? Ya. Wow. Sekarang. Oke, ini menarik sekali. Izin saya potong sedikit. Bagaimana caranya kok bisa tidak ada ribanya itu bagaimana? Oke. Biar saya bagikan ke teman-teman nanti. Yang menarik itu satu, tanpa ribanya itu. Ya, sementara kita mendapatkan investasi. Ya, jadi gini Mas ya. Jadi kalau konvensional modalnya 150, saya modalnya 300 juta, Mas. Oke. Jadi yang 150 properti saya jual misalnya dengan konsep namanya sewa hibah.
tanpa riba, Mas. Jadi konsumen bayar 1% dari harga, tidak dinaikin selama 100 bulan, Mas. Kalau dia lancar, tanahnya, rumahnya, propertinya diatasnamakan dia. Nah, pertanyaannya, Mas, kalau ini jalan, sudah akan jalan, kira-kira bank yang hidupnya dari bunga, kira-kira mati enggak, Mas? Kira-kira mati enggak, Mas? Enggak. Loh, kalau kita nih, developer Maxwin, ya orang beli developer Maxwin, mau nyicil, nggak usah ke bank, Mas. Ke Maxwin aja, bayar 1% dari harga, 1%, tanpa bunga selama 100 bulan. Jadi kalau 150 ya bayar 1% aja, 1,5 juta, Mas. Selama 100 bulan tanpa bunga, Mas. Kalau dia nyicil mobil, dapat mobilnya, dan dia nyicil cuma 1%, Mas. Tanpa bunga, Mas, 100 bulan. Kira-kira leasing company dan bank konvensional tutup nggak, Mas? Tutup dong, Mas. Jadi untung banget. Ya. Bukan untung. Bukan untung, tutup kan? Kalau Maxwin tutup kan, ya kan? Nah, lalu modalnya Maxwin yang 150 kan modalnya 300, Mas. Ya, yang 150 kita buat dagang, Mas. Ingat yang kemarin saya dagang trading invoice, ya. Jadi saya dagang ke semua pelanggan perbankan, Mas. Ya, semua pelanggan. Itu dijual lagi berarti ya. Jadi misalnya nih, ada supplier UMKM petani gua, supply ke Indomaret. Profitnya 20%, Mas, tapi dibayar sebulan. Nggak punya jaminan, pinjam uang ke bank kan mesti pakai jaminan. Betul nggak? Kan ada PO-nya kan, betul nggak? Ya kan? Nah, Maxwin beli barangnya, buahnya, ya. Lalu Maxwin kasih. Ini sistemnya ini saya agak bingung karena pikiran saya ini agak-agak menjelimet, tapi memang ini sangat menarik, Max. Ya, enggak apa-apa. Kita pelan-pelan bedah. Aku pelan-pelan bedah. Okay. Ya, kita anggap gini. Sekarang Mas adalah pedagang buah yang suplai ke Indomaret. Oke? Mas butuh modal 1M. Karena Mas cuma dibayar 20% itu 1 bulan. Oke? Mas enggak ada jaminan. Ke BRI enggak punya jaminan. Nah, Maxwin datang ke Mas. Mas, Elhan, butuh duit. Barangmu aja tak beli cash, Mas Elhan. Tak kasih 10% cash. Saya untung 10% di Indomaret. Mau 1M, mau 2M, tak modalin, Mas. Mau enggak, Mas? Tak beli cash. Mau. Anda untung enggak? Tanpa jaminan, kan? Kan saya dagang. Iya, tanpa jaminan. Ya, tanpa jaminan dong. Ya kan? Anda happy enggak, Mas? Anda happy dong? Betul enggak? Nah, sekarang untungnya saya kan 10%, Mas. Betul, sebulan. Ya. 10%. Ya. Jadi modal saya dari tadi untung 150, untung 1%, ditambah 150 kalikan 10%, modal saya tuh 300, saya untungnya 5,5. Betul nggak, Mas? Betul. Oke. Per bulan. Masuk akal. Menarik. Ya, per bulan. Nah, menarik. Per bulan, kan program saya 100 bulan loh, Mas. Betul nggak? Berarti kan untung saya 550, Mas. Betul nggak? Ya, betul. Kan, tapi saya kan harus kasih rumah. Betul nggak, Mas? Nah, kasih rumah 100, berarti saya untungnya 450. Betul nggak, Mas? Betul. Saya jual properti tanpa riba, tanpa bunga, selama 100 bulan, saya untungnya 450%, Mas. Kalau konvensional cuma 30%, Mas. Betul nggak? Betul. Anda pengen untung 30% atau 450%, Mas Elsan? Sebanyak-banyaknya. Oh ya, lalu kita bicara ini kan cicilan. Nah, kalau beli cash bagaimana, Pak Maxwin? Beli cash. Kalau di properti saya ada 2 macam, Mas. Bayar 35%, dapat propertinya plus suratnya langsung, atau bayar 50% sama dapat surat sama rumahnya, tapi bulan 100 dibalikin lagi. Wow. Saya rugi nggak, Mas? Untung saya 450, Mas. Saya kan kalau dilihat pakai kasat mata seharusnya rugi. Tapi kenapa ada perhitungan yang panjang itu, yang tadi barusan disebutkan, saya baru dengar perhitungan sepanjang itu. Oke. Jadi dengar itu. Ya,
Sekarang Berarti secara saya di bisnis pertandingan pun bisa membuat pola seperti itu. bisa, Mas. Lebih hebat lagi gini, Mas. Saya tanya nih, Mas supply misalnya petani nih, petani supply gabah ya, 20 juta. Supply gabah ke pihaknya, nggak usah tengkulak lah Mas, langsung pihaknya ke pabrik ya. Bayar 20 juta, Pabrik. dapat yang pabrik bayar 20 juta, dapat beras loh, betul ya? Halo? Ya. Saya kasih hadiah 200 juta Mas, rumah Mas. Kira-kira rame nggak Mas? Rame. Sampai misalnya supply Indomaret ini, supply Indomaret. Bilang sama Indomaret, Indomaret kamu beli sama saya beras 20 juta, kamu tak kasih hadiah 200 juta. Kira-kira Pak Elhan, ya, kira-kira Pak Elhan Mau banget. mau banget. Betul nggak Mas? Iya. Ya, jadi Mas, kalau petani mau di PT kan, nanti di PT sama saya 51% itu sahamnya petani. 49% sahamnya Maxwin. Saya bisa modalin dia. Contoh, jual ke bayarnya, bayar 20 juta, dapat hadiah 200 juta, Mas. Hadiahnya dari saya. Bayarnya cuma tinggal bayar pajak aja 35% dari 200, Mas. Betul nggak? Betul. Paham, Yes. saya paham. Lalu kalau petani butuh traktor, Mas. Ya, petani butuh traktor ini. Misalnya ini, traktornya harga 200 juta. Traktornya harga 200 juta. Saya bilang, saya negosiasi nih. Mau enggak kamu kirim barang, kita pakai sistem baula, barter. Sebelum ada bank. Kamu kirim traktor 200 juta, tak kasih properti 2M. Langsung. Kira-kira, Mas. Mau enggak, Mas? Mau. Nyicilnya bagaimana pikiran saya? Loh, ngapain nyicil? Ngasih hadiah kok langsung. Nah, itu dia. Ini yang bikin Kasih saya hadiah. bingung. Apa yang membuat Anda bingung? Okay. Saya rugi nggak, Mas? Saya untung berapa, Mas? Ini, Mas. Saya untung 4 kali, Mas. Saya niat nyumbang 2M, saya untungnya 8M, Mas. Nah, itu dia. Dahsyat nggak, Mas? Dahsyat, dan saya sedikit pusing ini mikirannya. Ya, kok bisa? Mas, Anda dan saya, awalnya saya dapat hikmat Tuhan itu juga pusing, Mas. Tapi begitu ini jalan, dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, Mas. Ya. Oke. Nah, sekarang Mas Elhan, saya bisa donasikan untuk kampanye Anda. Anda tinggal pakai caranya Maxwin. 7 program Maxwin. Peleo Pak Elhan untuk jadi pimpinan. Dapat naik haji gratis. Gimana tuh? Iya dong, naik haji gratis kira-kira enak nggak? Dikasih properti, suruh jual, uangnya PN untuk naik haji. Saya nggak rugi, Mas. Siap saya sumbang 1M, saya dapat 4M, Mas. Betul nggak? Ya. Betul. Petani, kita berarti ini PT-kan. berguna juga ya untuk para caleg nanti kalau mau nyaleg gitu kan. Ya kan? Betul. Jadi kalau ada yang mau nyaleg, berpotensi, punya bisnis, bisa kerjasama sama Maxwin. Betul. Saya, kalau kan Anda tak gabungin grupnya saya, kader politik. Itu kader politik di Maxwin itu sudah ada hampir 28 kader politik dari gubernur, wali kota, bupati. Dan mereka lagi jalan programnya saya, Pak. Kira-kira Mas Elhan orang politik ini. Kalau satu bupati, calon bupati, dia melakukan program saya, memberikan manfaat rumah gratis, naik haji gratis, beasiswa, ya kan? Kira-kira menang nggak, Mas? Ini bukti loh, Mas, nggak pakai APBD loh, Mas. Bukan pestanya kan baru pastilah, Mas. Menang. Iya, itu dia. Pasti, Mas. Sekarang tinggal sampean mau pemilihan di mana, Mas? Ada suatu DPRD tak tawarin ini, Pak, wah saya jadi bupati aja Pak, ini Pak, pasti menang ini Pak. Lah iyalah. Oke. Menarik. Ini akan saya perdalam.
Dan apa yang harus saya lakukan, Max? Saya butuh videonya Anda kalau Anda ingin mencalonkan. Selalu Anda kan sudah masuk ke grup saya. Nanti kita buat WA grup, kita cari tim sukses 250 orang. Ya, tim sukses kita tidak menjanjikan gaji enggak, kita janjikan mereka menjalankan luar biasa, program ini ilmu banget buat saya. Ya. Ya, kita nanti gini Mas, secara teknis ya. Kita tarik orang-orang tim sukses 250 orang. Setelah tim sukses sudah paham, nanti kita bentuk Telegram. Telegram bisa nampung 200.000 orang, Mas. Ya, 200.000 orang, semua permasalahan utang riba masuk di Telegram. Semua permasalahan rumah, tidak punya rumah, masuk di Telegram. Semua permasalahan petani masuk di Telegram. Ya kan, semua permasalahan yayasan sosial, yayasan agama, pendidikan butuh pendanaan, kita kasih masuk di Telegram. 250.000, Mas. Kita pakai online semua, Mas. Kalau Mas lihat kegiatan YouTube saya tuh Senin sampai Minggu itu Zoom terus. Tiap hari itu jam 8 sampai jam 5 tuh jas-jasan ini, tapi bawahnya kato pendek. Ngubah dunia, Mas. Jadi, itu dia. Iya, nanti dengan Anda hari ini bisa 200.000. Tim Anda saya yakin, Pak Elhan, bisa 1 juta orang dalam bentuk Telegram semua. Dan itu akan jadi pasukan yang dahsyat. Karena Telegram bisa live, Mas. Live, ya. Live Zoom, live apa, bisa, Mas. Jadi bisa dahsyat itu. Jadi hari ini kita melakukan di rakyat, kita mengentaskan kemiskinan dulu. Kita nggak usah milih, Mas, ngomong, nanti saya sampai ada yang ngomong, Pak Win, daripada itu Pak Win jadi presiden. Wah, saya nggak tertarik. Saya mendingan Pak Elhan aja jadi presiden Indonesia. Gitu. Oh, kenapa tidak? Saya siap. Ini saya lagi di gunung, habis ketemu petani, Max. Ya. Sebentar lagi pukul habis asar, saya berkumpul bersama para petani. Jadi nanti mungkin kita akan ngobrol lagi karena ini 5 menit lagi saya ditunggu untuk ngasih arahan kepada para petani, Max. Oke, ya. Jadi kita langsung action aja, Mas. Langsung action, ya. Ya, Mas Ehan. Ayo, Mas. Partai itu khawatir, Mas. Partai itu akan cari Anda kalau Anda sudah bisa mengentaskan kemiskinan. Betul nggak? Partai itu akan cari gitu. Betul sekali ini. Saya akan pelajari video-video Max. Saya tadi sudah lihat di YouTube dan terima kasih barusan pikiran saya sudah terbuka bahwa memang ada cara-cara yang memang jurus rahasianya Max Win yang memang harus saya pelajari atau siapapun yang lihat rekaman ini nanti pelajari. Tapi yang unik ini Max, dirimu tuh berbagi ilmu begitu sampai pasukan banyak. Sementara apa sih sebetulnya motivasinya? Hanya ingin membantu atau gimana? Ya, Indonesia ini sudah 250 juta tuh kena riba dan kita ini hari ini miskinnya luar biasa walaupun kita ini gemaripa rojenawi, Mas. Indonesia nggak akan bangkit kalau selama ada riba, Mas. Oh, no riba, hidup bahagia tanpa riba ini keren. Ya. Karena bayangin, Mas, kita bisa menurunkan harga 50% dari satu properti. Dan itu kalau orang kedua menjualkan properti ke orang ketiga, itu 50% lagi, Mas. Jadi bayangin 150 dijual 300 juta, dijual lagi nanti separuh, jadi semua orang bisa punya rumah, Mas. Riba membuat orang nggak bisa punya rumah karena harganya naik terus. Betul nggak, Mas? Ini dia benar. Ini keren banget. Tanpa riba. Saya sebagai Muslim menghindari riba banget. Jangan ada riba deh kalau bisa gitu. Ya, karena problem Anda di petani ini adalah hari ini petani tetap miskin apa? Sama, simple, riba. Ujungnya riba, Mas, itu akar kejahatan dari semua. Riba buat orang satu keluarga bisa bunuh-bunuhan, riba membuat orang bisa bunuh diri, riba membuat kemiskinan, riba jadikan orang jadi pengemis. Riba semua, Mas. Betul. Ya, oke, sampaikan dulu, Mas. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nanti kita lanjut lagi. Ini Gunung Salak itu dekat banget. Jadi saya masuk ke sana sekitar 20 menit saya nyampe. Jadi nanti langsung buka puasa bersama. Max, terima kasih banyak ilmunya. Nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke.